bukan rahasia, Ramadan ibarat menjadi musim panen di pasar Tanah Abang. Pembeli membludak, omset pun meningkat. Tapi tahukah Anda segala pergerakan di Tanah Abang sangat tergantung pada sosok buruh angkut? Ya, dengan belanjaan yang terbilang masif, buruh angkut menjadi faktor lancarnya distribusi barang di Tanah Abang sebelum mencapai pembeli. Inilah kisahnya. Kalau berat ya minta tolong sama orang, terus kan ke atasin 3 tingkat, 4 tingkat kan. Kalau ngikatnya sih kudu kuat talinya, tali harus ada tambang yang tebel. Memasuki minggu ketiga Ramadan, pasar Tanah Abang mulai menggeliat. Kesibukan terlihat hampir di setiap sudut, dari lorong-lorong blok dalam pasar sampai di luar gedung. Dan di antara hiruk pikuk itu ada sosok yang selalu terlihat, yakni buruh angkut. Salah satunya adalah Rian. Menjadi buruh angkut sejak 6 tahun silam, Rian nyaris hafal setiap lorong pasar sampai cara membawa barang yang tepat. Kalau kesulitan mungkin ya kalau lagi macet parah ya. Terus kita bawa barang juga kan lebar. Takutnya ada yang nyerempet mobil takutnya, jadi kita kudu hati-hati. Kadang jalanan berlubang. Susahnya juga kalau lagi tiba-tiba hujan di jalan, nah itu repot juga tuh. Tapi bawa plastik itu buat lapisan atas, jaga-jaga, itu doang kesulitan mama. Rata-rata dibagi menjadi buruh troli dan buruh panggul. Rian biasanya menjadi spesialis pengangkutan barang dari kios menuju jasa ekspedisi. Tak main-main, dalam satu pengangkutan pria 26 tahun ini mampu membawa barang seberat 300 kg. Jaraknya pun cukup jauh, mencapai 1,5 kilometer. Nyusunnya sih kalau berat ya minta tolong sama orang, terus kan ke atasin 3 tingkat, 4 tingkat kan. Kalau ngikatnya sih kudu kuat talinya juga nggak sembarang tali, harus ada tambang yang tebel. Tenaganya juga kuat nalinya, kalau kendor sedikit dia di jalan teroleng gitu. Apalagi kalau jalannya nanjak tiba-tiba turunan kan, pasti keseimbangannya berbeda. Tiba-tiba oleng dia. Rian menyebut ikatan menjadi kunci dari kelancaran pekerjaannya. Jenis dan ketepatan ikatan menentukan apakah beban bisa terbagi rata di atas troli dengan roda leher kecil sebagai penggerak. Kesalahan ikatan dan distribusi bahan bisa membahayakan karena beban bisa mencapai 4 kali lipat berat sang buruh. Tergantung ikatannya harus kuat. Kalau kendor jungkit barangnya balik ke belakang, kitanya juga ikut naik nanti terbang. Memang salah satu kesulitan di saat pasar ramai adalah jalanan sekitar yang juga ikut ramai. Kemacetan menjadi salah satu kendala buruh troli karena bersimpangan dengan banyak kendaraan. Belum lagi cuaca yang terkadang tak menentu membuat barang jualan beresiko basah. Semua itu harus bisa diakali oleh para buruh troli. Kalau hujan kayak gini kita kalau emang harus ngirim karena terbatasan waktu, kadang nih udah sore nih. Takut ekspedisi tutup, kita paksain, kitanya pakai jas hujan, barangnya diplastikin, kantong hitam ada dikarungin lagi atasnya, baru diikat. Penting nyampe ekspedisi gitu. Meski bekerja sebagai pegawai toko, Rian diperbolehkan untuk mengambil orderan angkut barang. Dia juga yang menyiapkan baju yang dibeli pelanggan, sekaligus menjahitnya dalam karung. Untuk setiap karung dengan beban 30 kg, rata-rata Rian mendapatkan Rp10.000. Jika lebih dari 30 kg, ongkosnya pun naik menjadi Rp15.000. Seiring menjelang lebaran, Rian bisa 3 kali pulang pergi mengangkut barang dengan penghasilan mencapai Rp300.000. Lain Rian, lain pula Saiman. Berbeda dengan buruh troli, Saiman sampai saat ini masih mengandalkan tenaganya sendiri untuk mengangkut barang alias menjadi kuli panggul. Setelah 26 tahun menjadi kuli panggul atau porter, Saiman tahu betul dinamisnya pasar Tanah Abang, terutama menjelang lebaran. Aku waktu masuk ke sini tuh jadi porter tahun 95. Jadi anggota, sekarang masih punya anggota kartu, udah resmi. Begitu ada yang nawarin kerja di toko,
baru aku masuk. Biasanya jasa Saiman dipakai oleh pembeli yang langsung datang ke Tanah Abang dan tak memerlukan jasa ekspedisi. Berat belanjaan pun juga terbatas. Meski begitu, pria 52 tahun ini mengaku masih mampu membawa beban 20-100 kg dalam sekali angkut. Minggu kemarin aku nyampe 120 kilo sekali angkut, sekali manggul. Itu tergantung itunya, ada yang kiri, ada yang kanan. Jadi gini, kalau yang lebar, ini yang nahan, ini yang megang. Dalam sehari Saiman mampu mengangkut sekitar 4-5 kali dengan berat bervariasi. Jika hanya setengah kilo, Saiman tak keberatan memanggul barang 1 kuintal lebih dalam 1 kali angkutan. Tetapi jika lebih jauh, maka barang akan dibagi-bagi dengan tarif seikhlasnya. Per kilonya tergantung orangnya itu, ada yang 50.000, 10 kilo itu, ada yang 100.000 juga ada. Kalau luar toko itu ya, kalau porter. Per karung tergantung itu tadi orangnya, rata-rata 50.000 satu bal, satu karung. Menjadi kuli lepasan, Saiman menyebut bahwa memiliki langganan adalah kunci utama bertahan menjadi kuli panggul. Rata-rata, toko punya kuli panggul andalan masing-masing dan akan menelpon jika membutuhkan. Di sini porter itu sekitar 1.000 lebih, tergantung bloknya. Kan setiap lantai itu ada manor-manornya, beda-beda manor, beda-beda klub. Ya, meskipun menghadapi tantangan digitalisasi, Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini masih menunjukkan taringnya dengan proyeksi perputaran uang yang masif. Setiap hari, setidaknya ada 40.000 pengunjung yang berasal dari berbagai daerah. Dan di antara sebagian besar pengunjung sangat membutuhkan kuli panggul ataupun buruh troli. Saya sih sangat membantu ya, soalnya kalau saya kan belanjanya grosir banyak, jadi kalau misalkan dibawa sendiri itu nggak bisa, soalnya kan nggak bisa, didorong aja sih nggak bisa gitu, apalagi harus dibawa, jadi lumayan membantu banget. Meski sempat mengalami penurunan daya beli, kini pasar Tanah Abang mulai berbenah dan kembali meningkat transaksi fisiknya. Tren gamis viral pun turut mendongkrak pengunjung dan kembali meramaikan Tanah Abang. Dari dimana kita belanjanya aja gitu, naruh barangnya. Kadang-kadang ada di lantai 1, kadang-kadang ada di lantai 2, di mana aja gitu. Kebantu lah, ya kan kita butuh sama dia. Di bawah bayang-bayang gedung bertingkat Jakarta, pasar Tanah Abang kini sedang kembali menghidupkan denyut ekonomi yang sempat surut. Dan di balik itu, kuli panggul tetap mengisi lorong sempit dengan tenaganya di antara putaran uang yang mengembalikan nafas pasar Tanah Abang.